Baik sahabat, bertemu lagi dengan saya Nur Imamah dan salah satu narasumber yakni Bapak Faisal Faliandra, MPD. Beliau merupakan dosen tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda dan juga beliau mengampu di jurusan PGMI. Beliau merupakan salah satu ketua dari LP2M di Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda. Saya dan Bapak Faisal Faliandra akan berbincang-bincang santai terkait dengan pentingnya KTI dengan mahasiswa dan dosen. Baik, Bapak Faisal, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pertanyaan pertama, apakah penting bagi Bapak terkait KTI bagi mahasiswa di STAIN Nurul Huda? Bagi mahasiswa, KTI bagi mahasiswa, pertama kita bahas dulu. Kalau berbicara lingkup Nurul Huda, kita berbicara lingkup kecil. Mahasiswa Nurul Huda sebagian besar untuk pembuatan KTI rata-rata masih belum memahami tentang pembuatan KTI. Ya, banyak permasalahan seperti dalam pengujian skripsi, mahasiswa banyak mengutip berbagai sumber yang tidak valid, yang tidak kredibel. Contoh di Google. Lah ini salah satu masalah, indikator masalah yang menjelaskan bahwa mahasiswa di STAI Nurul Huda masih minim sekali mengetahui sekedar membuat KTI, tapi melalui berbagai proses. Pertama, ketika sesudah selesai acara KTI, file dari artikel mereka kita sebarkan ke berbagai prodi masing-masing. Pertama untuk ditinjau ulang dari penulisan, dari plagiasi dan lain-lainnya, sehingga mendapatkan suatu produk yang benar-benar asli milik mahasiswa sendiri. Terkait dengan penulisan KTI, berarti itu karangan sendiri ya Bapak, karangan mahasiswa sendiri nanti kalau mau buat chapternya itu? Iya, otomatis karya mereka sendiri, karena mereka membuat KTI itu bukan hanya sekedar membuat KTI, tapi melalui berbagai proses. Pertama, ketika sesudah selesai acara KTI, file dari artikel mereka kita sebarkan ke berbagai prodi masing-masing. Pertama untuk ditinjau ulang dari penulisan, dari plagiasi dan lain-lainnya, sehingga mendapatkan suatu produk yang benar-benar asli milik mahasiswa sendiri. Kalau seandainya mahasiswa tersebut itu plagiasi, berarti mengerjakan ulang ya Bapak? Untuk plagiasi, selama ini ada beberapa mahasiswa yang mungkin presentase plagiasinya lebih tinggi daripada yang sudah ditetapkan. Jadinya benar mereka harus membuat ulang, karena plagiasi ini terkait dengan salah satu aturan penulisan KTI yang baik dan benar. Ya, membuat ulang kembali agar plagiasinya, persentase plagiasinya menurun. Nanti terkait dengan book chapternya itu mau ditaruh di perpustakaan kampus atau disebarkan ke kampus yang lain Bapak? Untuk itu sekarang masih lebih spesifik ke internal kampus saja. Mungkin dipajang di kampus dan diberikan kepada mahasiswa. Karena ketika membuat book chapter itu satu prodi hanya mendapat 3 X lembar saja. Mungkin ketika mahasiswa pengen memiliki book chapter itu bisa membeli dengan harga yang lumayan murah. Kalau seandainya itu chapternya sudah jadi, minimal berapa halaman Bapak? Tergantung pada penulisan artikel mahasiswa per individunya. Kalau rata-rata book chapter yang akan dibuat rata-rata 150 lembar. Kalau seandainya akan ada, biasanya dari perjurusan itu ada mahasiswanya yang banyak, ada yang sedikit. Kalau yang sedikit itu apakah harus banyak membuat KTI-nya beberapa lembar gitu Pak?
kalau mahasiswa sedikit, kalau kita dari LP2M memfungsikan dosen-dosen contoh seperti prodi PGMI. Prodi PGMI mahasiswanya sedikit, tapi kita koordinasi dengan prodi PGMI agar dosen-dosen di PGMI itu menulis juga dan dikumpulkan ke karya mahasiswa juga. Jadinya akan terkesan lebih banyak dan akan terkesan book chapter itu juga bagus karena di dalamnya kan juga ada dosen-dosen dari kampus. Berarti semua dosen yang ada di STEMA itu juga mengerjakan KTI ya Bapak? Mengerjakan KTI semua dari HK, prodi HKI, dari HES, PGMI, PBA, MPI, terus apa lagi? Pokoknya ada 6 prodi, semua itu dosen-dosennya bukan wajib, tapi harus ada 1 atau 2 karya dosen yang dikumpulkan dengan karya mahasiswa. Berarti kalau seandainya ada dosen kan mengaku dari 2 jurusan ya Bapak, mungkin bisa di salah satunya ya Bapak? Iya, harus sesuai dengan prodi yang diambil. Contoh saya ngajar di MPI, terus ngajar di PGMI. Fokus kajian saya kan sebagai dosen PGMI, jadinya harus menulis di PGMI, tidak boleh menulis di MPI. Seperti itu. Terkait dengan KTI-nya itu biasanya berapa hari dilaksanakan? Pelaksanaan KTI dilaksanakan 3 hari, tapi untuk finishing ke berbagai prodi itu 1 minggu. Jadinya kurang lebih 9 hari pembuatan KTI. Pembuatannya ya Bapak, kalau prakteknya itu berapa hari? Praktek 3 hari. 3 hari, jadi teori dan praktek. Biasanya dari jam berapa sampai jam berapa Bapak? Dari pagi sampai sore, jam 5, jam 4 baru mahasiswa boleh ini. Tapi bukan hanya praktek saja, di awal itu khusus ini, jadinya ada tugas. Setelah hari pertama sudah selesai kegiatan, kami berikan beberapa tugas untuk dikerjakan di rumah untuk mengetahui pengetahuan awal dari proses KTI itu. Sampai di mana sih mereka memahami seperti itu. Berarti selain pembahasan langsung praktek ya Bapak? Langsung praktek. KTI merupakan salah satu yang sangat penting bagi mahasiswa, yaitu mahasiswa dapat menyampaikan suatu gagasan di publik sesuai dengan sumber yang ada sehingga kebenarannya dapat diterima oleh masyarakat. Dan KTI juga sangat penting bagi dosen, yaitu untuk keperluan regulasi dan peningkatan relasi. Saya mohon pamit dan narasumber Bapak Faisal Faliandra. Bagi sahabat yang sekalian yang ada di rumah maupun dimanapun kalian berada, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen.